Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar. Untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan, dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Sepanjang bulan Juli ini kita hanya mengadakan ibadah raya secara online. Karena pemerintah saat ini sedang menerapkan PPKM darurat di Jawa, Bali selama kurang lebih 2 minggu. Mulai kemarin tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli mendatang. Kondisi pandemi beberapa pekan ini tidak semakin membaik. Ada peningkatan korban COVID yang cukup signifikan karena imbas dari mudik pertengahan bulan Mei yang lalu. Tempat isolasi penuh, rumah sakit penuh, bahkan ada banyak pasien yang harus dirawat di trotoar rumah sakit. Jadi untuk menekan laju kasus COVID tersebut, maka gereja kita
GBI Rock Malang mendukung upaya pemerintah. Jadi untuk sementara ini kita ibadah online saja. Kita lihat beberapa minggu ke depan, kalau sudah mulai menurun, kita akan kembali ibadah onsite di Hotel Gajah Mada, dan tetap ada ibadah online dan tayangan ulang YouTube. Berdoa supaya dengan vaksinasi yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar dan segera tercapai herd immunity sehingga kita semua bisa kembali ibadah online. Ya, saya pribadi menghimbau supaya yang masih belum vaksin bisa segera daftar dan divaksin. Baik, bulan Juli 2021, tema dari pusat adalah strong, kuat. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tetap kuat dalam Tuhan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Ketika semua kebutuhan tercukupi dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Tetapi beda halnya jika kita sedang berada di dalam kesulitan. Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk dapat lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika dia melihat bahwa masalah yang dihadapinya sudah sangat berat dan sulit diatasi. Sejak pandemi COVID-19 ini tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak anak-anak Tuhan itu yang menjadi pesimis dan menjadi lemah. Kondisi pandemi berdampak kepada segala bidang pekerjaan, usaha, dan bisnis. Dan kita melihat bahwa sekarang pekerjaan, usaha, dan bisnis semakin sulit. Itu kemudian akan berdampak kepada hubungan keluarga atau urusan rumah tangga. Dan kondisi keluarga yang semakin tidak baik itu akan berdampak kepada kerohanian seseorang. Jadi, kita bisa menjadi lemah. Kita bertambah lemah karena masalah-masalah tersebut dan akhirnya meragukan Tuhan. Kok Tuhan tidak menolong? Tidak sanggupkah Tuhan menolong? Bahkan bisa saja kita menjadi apatis dan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, renungan pada saat pagi hari ini saya beri judul Be Strong in the Lord, kuat dalam Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Ayat ini adalah cuplikan dari surat Paulus kepada Timotius, di mana Paulus menekankan Timotius untuk menjalani hari-hari di hidupnya setelah menjadi orang yang memiliki iman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan. Pertama yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius agar Timotius menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam hidupnya ada kasih karunia yang ia peroleh di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus berkata kepada Timotius agar ia menjadi pribadi yang kuat? Alasan yang pertama sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita semua pasti menginginkan hidup kita baik-baik saja. Itu pasti doa kita, semuanya baik-baik. Tetapi yang sering kali terjadi justru kita masuk dalam berbagai masalah. Masuk dalam berbagai persoalan, pergumulan, dan tantangan. Kita ingin supaya hidup kita sehat-sehat saja, semua keluarga sehat, tetapi bisa saja terjadi di mana keluarga kita mengalami sakit penyakit, mulai dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Kita ingin supaya usaha bisnis kita diberkati, mendatangkan untung yang besar, tetapi bisa saja yang terjadi justru sebaliknya, kita mengalami kerugian. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang hal ini, dan kalau hal itu terjadi, saya yakin pasti banyak orang percaya yang bersungut-sungut kepada Tuhan, banyak yang kecewa kepada Tuhan, dan bisa saja mereka meninggalkan Tuhan. Paulus menulis bukan asal menulis, tetapi ia secara pribadi sudah
mengalami kekuatan supernatural atau kekuatan adikodrati ketika dia menghadapi persoalan. Dan dia boleh tetap kuat. Nah, itu yang disebut dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Nah, kalau kita melihat slide yang selanjutnya. Kasih karunia adalah pernyataan Allah yang berdaulat dan penuh kasih kepada segenap ciptaannya, yaitu seluruh umat manusia secara umum, dan kepada umat pilihannya secara khusus. Manusia bernafas, itu kasih karunia. Matahari yang setiap pagi terbit, kita bisa berjemur sehingga imun kita naik. Hujan yang turun membasahi bumi dan menumbuhkan tanaman, itu kasih karunia. Tetapi ini kasih karunia secara umum. Tidak sedikit orang percaya berpikir bahwa kasih karunia, yaitu ketika sakit, Tuhan menyembuhkan. Benar, itu kasih karunia. Ketika bangkrut, ketika usaha susah, Tuhan memulihkan usahanya, melancarkan usahanya. Ketika ada masalah, Tuhan memberikan solusi. Nah, kalau bisa menurut atau maunya kita. Bukan itu saja. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Apa kasih karunia bagi Paulus? Duri dalam daging. Bisa saja itu adalah godaan yang tidak henti-hentinya, atau musuh yang keras kepala, penyakit kronis, ya, masalah mata, bisa saja malaria, migrain, dan epilepsi, hingga ketidakmampuannya untuk berbicara. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Tapi bisa jadi duri tersebut adalah sebuah penyakit yang menyerang fisik Paulus, supaya ia jangan meninggikan diri, supaya ia tetap rendah hati. Nah, itu kasih karunia bagi Paulus. Pernyataan penuh kasih Allah kepada Paulus dengan mengizinkan penyakit supaya ia tidak menjadi sombong. Jadi kasih karunia itu bukan segala sesuatu yang baik secara kasat mata, diberkati, sehat, sembuh, bahagia. Disembuhkan, kasih karunia Allah. Tidak disembuhkan, itu juga kasih karunia Allah. Karena kenapa? Allah melakukan semua itu, mengizinkan semua itu oleh karena kasihnya. Dan dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia mengizinkan sesuatu. Dia punya maksud yang baik. Dan apalagi yang pernah dialaminya. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-28, saya ringkas ayat-ayat tersebut. Pertama, Paulus sering di dalam penjara. 3 kali didera di luar batas. Didera itu dipukul dengan rotan atau cemeti. 5 kali disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 kali berarti 39 kali. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Sering diancam banjir dan bahaya penyamut. Kerap kali di dalam bahaya, baik itu bahaya dari pihak orang-orang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Disebutkan lagi bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kerja berat, tidak tidur, lapar, dan haus, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saya yakin kalau Paulus tidak memperoleh kekuatan adikodrati, kekuatan supernatural, kekuatan dari Tuhan, dan kasih karunia-Nya, maka ia akan menjadi tawar hati, sebab yang dialaminya itu hal-hal yang buruk secara kasat mata, dan dia pasti akan bersungut-sungut dan bisa saja ia meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang ini kita melihat ada orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan justru semakin lemah. Mereka lemah dan lesu dalam menjalani kehidupan mereka.
apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Gara-gara usaha menurun, malas dengan berurusan di bidang kerohanian. Gara-gara terpapar COVID-19, menyalahkan Tuhan, padahal salah sendiri atau tidak mentaati protokol kesehatan. Gara-gara pelayanan, geger sesama pelayan, dan tidak gereja-gerejaan, dan masalah-masalah yang lainnya. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan, justru mereka semakin kuat. Bahkan sekalipun mereka mengalami beragam kesulitan dan tantangan kehidupan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang demikian? Ada yang tambah lama tambah luar biasa, ada yang tambah lama tambah menurun. Jawabannya ada pada yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Roma. Ya, Paulus menulis di dalam Roma 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ternyata kunci untuk menjadi kuat dalam Tuhan ada di dalam ayat ini. Dengan jelas di sana dikatakan Allah berkuasa menguatkan kita. Perhatikan sekali lagi, Allah berkuasa menguatkan kita. Allah berkuasa menjadikan hidup kita kuat, berkualitas dan produktif. Kalau kita kuat itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi ada kekuatan Allah di dalam hidup kita. Kekuatan manusia ada batasnya, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Namun, mengapa banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi tidak mengalami kebenaran sesuai dengan bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca? Nah, jawabannya adalah karena ayat tersebut disertai dengan kata-kata sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tidak tersingkap selama berabad-abad. Ini berarti bahwa janji kekuatan Allah atas hidup kita akan terjadi sesuai dengan pernyataan rahasianya. Jadi semakin kita mengerti akan rahasianya, maka semakin kuatlah kehidupan kita. Sebaliknya, semakin kita tidak mengerti akan rahasia tersebut, maka semakin lemahlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau demikian, maka pertanyaannya adalah, apa sih isi rahasia tersebut? Mengapa pada akhir tulisannya kepada jemaat di kota Roma, Paulus begitu menekankan hal itu? Rahasia apakah itu sehingga dapat menyebabkan kekuatan Allah berlaku atas hidup kita? Nah, dalam pimpinan Roh Kudus, rahasia itu disingkapkan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menuliskan rahasia yang disingkapkan, yang dibukakan oleh Allah, serta menegaskan bahwa rahasia itu akan menjadi kekuatan bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan pagi hari ini kita akan belajar dua rahasia yang disingkapkan oleh Allah kepada Rasul Paulus, dan biarlah kita dapat mengerti dan memahami apa yang disingkapkan itu, sehingga kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen di kota Kolose menulis di dalam Kolose 2 ayat yang kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan perhatikan, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi yang pertama, rahasia kekuatan Allah ialah Kristus. Supaya kita dapat mengenal Allah yang tidak terselidiki dengan akal dan pengetahuan kita, maka Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi manusia dan menyatakan rahasia Allah itu kepada kita. Karena Kristus adalah gambar yang dapat dilihat dari Allah.
sementara Allah tidak dapat kita lihat. Dengan kata lain, kita dapat melihat Allah lewat Kristus. Coba kita baca seluruh Injil sinoptik ya, Matius, Markus, dan Lukas. Hakikat, pribadi, karakter dari Allah dapat kita ketahui lewat apa yang Tuhan Yesus Kristus perbuat. Apa yang Ia lakukan dan apa yang Ia katakan. Kita dapat mengenal Allah lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus kita pernah bersabda di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada kekuatan yang mampu memberikan kelegaan kepada kita semua yang datang kepada Yesus. Dan pertanyaannya saat pagi hari ini, siapa yang letih lesu, yang memiliki beban berat, persoalan, pergumulan, masalah, apapun itu, datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah rahasia Allah. Dan Ia akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dekat rumah saya itu ada Rusunawa UB, Universitas Brawijaya yang jaraknya tidak lebih dari 100 meter. Dan dijadikan safe house pasien corona. Ada seorang tetangga yang adalah bagian dari tim pendamping yang diminta oleh Dirjen Cipta Karya untuk mendampingi pembangunan rumah sakit COVID di seluruh Indonesia, mulai dari Batam, daerah Batam di Pulau Galang, termasuk renovasi Wisma Atlet, sampai terakhir Rumah Sakit Muhammadiyah di Malang. Beliau mengatakan tidak ada lokasi yang sedekat ini dengan perumahan warga. Nah, seperti yang terjadi di klaster Latifah, di mana di Rusunawa UB. Kalaupun rumah sakit dekat dengan warga, AMDAL dan lain-lain itu sudah harus dipersiapkan dan diperhitungkan. Nah, ini kan Rusunawa. AMDAL-nya pemukiman. Tidak serta-merta dapat dirubah menjadi rumah sakit COVID atau safe house COVID dengan seenaknya. Katanya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ditempati oleh pasien COVID dan orang-orang yang isolasi di tempat itu, maka kita yang tinggal dekat dengan safe house itu harus ekstra hati-hati. Karena itu berbicara tentang virus. Virus itu bisa bertahan 3 jam di udara. Apalagi ditiup angin. Beresiko kalau kita keluar rumah. Apalagi olahraga yang membutuhkan waktu cukup lama. Karena sekali lagi jaraknya sangat dekat. Apalagi gedung isolasi tersebut letaknya lebih tinggi dan udaranya berhembus dari sana, dari atas menuju ke perumahan. Itu masalah. Dan kalau kita melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini salah satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Sangat banyak dan rasanya kita tidak mampu dan tidak kuat. Tetapi saya tahu bahwa ada solusi terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah kekuatan kita yang sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Ingat, kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sampai kita tidak kuat lagi, pasti kita kecewa kepada Tuhan. Pasti kita komplain kepada Tuhan. Pasti kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini ada beberapa quotes. Di sini dikatakan, "At my lowest, God is my hope." Artinya apa? Di titik terendah dalam hidupku, Tuhan adalah pengharapanku. At my darkest, God is my light. Artinya apa? Di titik tergelap dalam hidupku, Tuhan adalah terangku. At my saddest, God is my comforter. Di titik tersedih dalam hidupku, Tuhan adalah penghiburku. At the weakest, God is my strength.
di titik terlemah dalam hidupku, Tuhan adalah kekuatanku. Daud di dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita jangan berhenti pada rahasia yang pertama. Rahasia pertama adalah rahasia Allah, adalah Kristus. Untuk mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan semakin kuat dalam Tuhan, diperlukan rahasia yang kedua. Sebuah rahasia yang tidak dapat dipisahkan dari rahasia yang pertama. Apakah itu? Rasul Paulus menulis kepada orang Kristen di Efesus terkait dengan rahasia kekuatan Allah. Ialah gerejanya. Rasul Paulus menulis demikian di dalam Efesus 3 ayat 4 hingga 6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah membukakan rahasia Kristus itu kepada kita, sehingga sekarang kita bisa mengenalnya. Apakah rahasia Kristus itu? Rahasia Kristus adalah gereja atau tubuh Kristus. Jadi yang kedua, rahasia kekuatan Allah adalah gerejanya. Sekali lagi, rahasia Allah adalah Kristus dan rahasia Kristus adalah gerejanya. Ternyata untuk mengetahui rahasia Kristus diperlukan gereja atau tubuh Kristus. Mengapa? Karena sejak bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita tidak dapat lagi melihat Kristus seperti waktu Ia datang sebagai manusia lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 10 di sana dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tanpa melihat Kristus, kita tidak dapat mengenal Kristus. Dan tanpa mengenal Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah. Namun melalui gereja atau tubuh Kristus atau gerejanya, sekarang kita dapat melihat dan mengenal Kristus. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kristus telah menjadi kepala dari sebuah tubuh, itulah sebabnya Kristus dan tubuhnya tidak dapat dipisahkan. Tubuh diciptakan sebagai alat untuk mengekspresikan kepala. Jadi untuk melihat kepala diperlukan tubuh yang mengekspresikan sang kepala. Kalau Anda ingin melihat, merasakan, mendengar, mengalami, dan mengenal Kristus, maka jalannya adalah melalui tubuhnya. Tubuh Kristus adalah gereja Tuhan yang ada di atas bumi ini. Sekali lagi, gereja Tuhan itu bukan bicara tentang gedung gereja, ya, tetapi kumpulan dari orang-orang percaya yang sering kita sebut dengan tubuh Kristus. Memang Kristus tidak dapat dikenal tanpa melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, tetapi jalannya harus melalui tubuh Kristus atau gereja. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga kerajaan, tanpa hidup di dalam sebuah jemaat dasar dan terpaut kepada sebuah jemaat lokal, tertanam di sebuah jemaat lokal, kita tidak akan pernah dapat mengenal Kristus secara sempurna. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan sampai ada yang berkata, tidak bergereja, tidak apa-apa, yang penting percaya Yesus. Memang di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tetapi kita kan masih hidup di bumi ini dengan segala macam pergumulan, persoalan, dan kita masih membutuhkan kekuatan. Dan kita dapat mengenal Yesus, mendapatkan kekuatannya lewat tubuh Kristus, lewat gerejanya. Tidak apa-apa sementara kita ibadah online ya, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus kita boleh bersekutu, saling membangun, saling menasehati, saling menghibur. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Galatia 6 ayat 2, di dalam versi Alkitab yang mudah dibaca, di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah dalam kesulitanmu. Bila kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh menaati hukum Kristus. Jadi, gereja Tuhan yang diumpamakan seperti anggota tubuh Kristus, seperti teamwork. Kita tahu bahwa hasil kerja teamwork selalu itu pasti lebih baik dan jauh lebih kuat daripada orang yang bekerja sendiri secara individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, dibutuhkan dua hal utama bagi kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah mengenal Kristus yang adalah rahasia Allah. Yang pertama apa? Mengenal Kristus yang adalah rahasia Allah. Dan yang kedua, bersekutu dan bersatu dalam jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang adalah rahasia Kristus. Dalam kedua hal ini terdapat kunci yang akan menjadikan kita semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Perjalanan kita masih jauh, tetapi percayalah, ketika kita mengetahui rahasia kekuatan yang daripada Allah, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan firman-Nya, kita semua akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Warga kerajaan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan diremukkan, supaya kita disatukan kembali, rekonsiliasi dengan Bapa di surga. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya, makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus dicurahkan supaya setiap yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan diselamatkan. Yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang hancur dipulihkan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang putus pengharapan diberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukankah anggur di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya, minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa di mana kami boleh menikmati firman Tuhan dan menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah ini merupakan kekuatan bagi kami untuk berjalan lebih lama, lebih kuat, hendak menghadap Engkau di Sion. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.